Amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini Allah pertemukan kita, insyaallah ya, sehat walafiat. Semuanya sehat? Sehatnya zahir dan batin? Masya Allah. Zahirnya sehat, batinnya sehat ya. Alhamdulillah. Allah yubarik fiikum. Ya, di pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul hidayah. Sudahkah aku mendapatkannya? Pertanyaan bagi kita semua kaum muslimin dimanapun kita berada. Hidayah, sudahkah aku mendapatkannya? Kita barangkali akan menjawab bahwa saya sudah mendapatkan hidayah. Benar, kita sudah mendapatkan hidayah. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah terpilih mendapatkan hidayah tambahan hidayah yang kita butuhkan? Ketika seseorang sudah menjadi muslim, agamanya Islam, tentunya dia sudah mendapatkan hidayah. Tetapi ternyata tidak semua muslim yang mendapatkan tambahan hidayah yang banyak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap hari kita meminta hidayah kepada Allah dengan kalimat doa, Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Kita membaca surah Al-Fatihah berapa kali sehari? Minimal ketika sholat wajib dari subuh sampai isya 17 kali. 17 kali kita membaca kalimat doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya, berikan kepada kami hidayah ya Allah menuju jalanmu yang lurus. Kita minta hidayah. Itu baru pada sholat wajib. Belum lagi pada sholat sunnah. Belum lagi kita baca doa ini ketika di luar sholat. Berarti doa ini bisa jadi merupakan doa yang paling banyak kita panjatkan selama hidup di muka bumi ini. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, ya, dan doa-doa di luar sholat. Begitu banyak kalimat Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ditambahkan hidayah, karena hidayah ini merupakan nikmat Allah terbesar di muka bumi. Hidayah merupakan modal kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang benar. Benar imannya, benar ilmunya, benar amalnya. Dan hidayah merupakan modal agar kita bisa menjadi orang yang saleh dan salehah, menjadi orang yang bertakwa. Ya, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada, semua membutuhkan hidayah. Dan orang yang paling banyak mendapatkan hidayah siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang paling banyak mendapatkan hidayah adalah orang yang bertakwa. Semakin banyak hidayah yang Allah berikan kepadanya, maka jadilah dia orang bertakwa. Siapapun orang bertakwa di muka bumi ini, dari zaman Nabi SAW dan seterusnya sampai hari kiamat, bertakwanya mereka dengan sebab karena hidayah yang mereka terima sangat-sangat banyak dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surah Muhammad. Di surah Muhammad surah ke-47 ayat yang ke-17. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, maka Allah tambahkan hidayah-hidayah berikutnya. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, Allah tambahkan hidayah-hidayah berikutnya. Dan puncaknya adalah Allah karuniakan kepadanya menjadi orang yang bertakwa. Alangkah indahnya. Inilah cita-cita kita jamaah sekalian. Kita semua ingin menjadi orang bertakwa kan? Dan ternyata Allah akan katakan dalam surah Muhammad tersebut bahwa wa atahum taqwahum, dan kami karuniakan kepada mereka, kami berikan kepada mereka ketakwaan. Hasil dari hidayah demi hidayah yang terus-menerus Allah berikan. Dengan hidayah tersebut dia semakin terbimbing dan terarahkan. Dia semakin memahami agama ini dan semakin mudah untuk mengamalkan agama, mudah untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan menjauhi berbagai macam larangan-larangan yang diharapkan. Jadi hidayah ini sebetulnya bukan hanya diberikan kepada kaum muslimin saja, tetapi seluruh manusia sudah mendapatkan hidayah. Barangkali kalau kita tanya kepada orang-orang kafir, kenapa Anda tidak masuk Islam? Barangkali mereka menjawabnya, karena kami belum mendapatkan hidayah. Padahal siapapun orang kafirnya,
Hakikatnya mereka sudah mendapatkan hidayah, tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah berkelanjutan, tidak mendapatkan hidayah yang terus-menerus. Tetapi hidayah awal mereka sudah dapatkan. Allah sudah berikan hidayah kepada semua manusia, tetapi ada manusia yang merespon hidayah tersebut sehingga Allah tambahkan hidayah kedua, hidayah ketiga, hidayah keempat, dan seterusnya. Dan ada orang yang tidak mau merespon hidayah awal yang Allah berikan. Allah tampakkan tanda-tanda kekuasaannya, Allah tampakkan bukti-bukti kebenaran Rasulnya, Allah tampakkan bukti-bukti mukjizat Al-Qur'annya, tapi mereka tidak mau merespon. Ya sudah, akhirnya Allah tidak tambahkan hidayah kepada orang tersebut. Nah, kita lihat di surah Al-Insan. Di surah Al-Insan, surah ke-76, ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Di situ Allah sebutkan tentang ayat inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Jadi manusia sudah mendapatkan hidayah. Inna hadainahus sabil, kami telah memberikan hidayah kepada manusia. Tetapi di antara mereka imma syakiran wa imma kafura. Di antara mereka ada yang bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan, maka Allah tambahkan sehingga akhirnya mereka semakin berkeinginan untuk masuk Islam. Manusia-manusia yang berada di luar Islam tersebut. Tetapi ada juga di antara mereka yang kufur, tidak mau untuk tunduk dan patuh kepada penciptanya. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya yang kufur di zaman Nabi SAW. Mereka semua sudah mendapatkan hidayah, tapi mereka tidak mau mengikuti karena sombong, mereka ingkar, dan mereka tahu Rasul itu benar. Begitu banyak mukjizat yang mereka lihat, dan ini bukan sembarang manusia, ini pasti dengan tuntunan pencipta langit dan bumi. Tapi karena sombong dan tujuan-tujuan lain, maka mereka menolak. Jadi hidayah itu sudah mereka dapatkan. Termasuk Fir'aun. Fir'aun juga sudah mendapatkan hidayah, dan dia meyakini Nabi Musa itu benar. Tetapi karena sombong, lagi-lagi karena sombong, mengingkari di hatinya, dia takut kehilangan kehormatannya, takut kehilangan kekuasaannya, takut kehilangan kedudukannya, lalu dia menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa dia meyakini di hatinya, tapi tidak bermanfaat. Dia mengetahui dan meyakini dakwahnya Nabi Musa itu benar, tetapi karena takut kehilangan kehormatan dan lain-lain, sombong, dan akhirnya itulah menjadi sebab dia menolak untuk mengikuti dakwah Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang lain di luar Islam, siapapun, bahkan seluruh manusia, hakikatnya sudah mendapatkan hidayah awal, kebenaran yang mereka sudah ketahui. Hidayah itu apa sih? Hidayah itu artinya petunjuk. Hidayah itu artinya ilmu. Hidayah itu artinya kebenaran. Hidayah itu artinya pengetahuan. Petunjuk, ilmu, kebenaran, dan pengetahuan. Itulah hidayah. Berarti ketika seseorang sudah mengetahui adanya dakwah dari Nabi SAW atau dakwah dari nabi-nabi sebelumnya, mereka sudah sampai hujah, sampai dakwah, sampai risalah kepada mereka. Mereka mendengarkan firman Allah, mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka melihat mukjizat dari para nabi dan rasul. Itulah yang menjadi sebab kita katakan mereka sudah mendapatkan hidayah. Tapi sekali lagi bahwa hidayah itu bertingkat-tingkat, dan kita butuh hidayah sampai kapan? Sampai mati. Terkadang ada orang mendapatkan hidayah, tapi tidak dipelihara, tidak dijaga, dan tidak dirawat dengan benar hidayah tersebut, dan tidak diupayakan untuk bertambah, maka akhirnya hidayah itu bisa berkurang. Sama seperti iman ya, iman kadang naik, kadang turun. Antum di sini yang hadir pernah turun iman? Kayaknya nggak pernah. Iman sering, masya Allah, sering ternyata. Sering naik maksudnya jarang turun. Iman kadang naik, kadang turun. Begitu juga hidayah. Hidayah itu kadang naik, kadang turun.
Bagaimana upaya kita? Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ketika memang kita berjuang, kita berusaha, kita berdoa, ikhtiar yang maksimal, Allah akan tambahkan terus hidayah kepada kita. Semakin benar iman kita, semakin benar ilmu kita, semakin benar amal kita, semangat kita, sungguh-sungguhnya kita, luar biasa. Karena hidayahnya itu. Dan nanti setelah hidayah, kita yakini, kita imani, kita ketahui, lalu kita pun ingin berusaha mengamalkan. Allah tambahkan taufik. Ya, sering kita dengarkan wabillahi taufik wal hidayah. Apa sih maknanya? Sering orang ngomong wabillahi taufik wal hidayah. Artinya mereka minta kepada Allah hidayah dan taufik sekaligus kepada Allah. Hidayah berupa petunjuk, bimbingan, arahan, ilmu, pengetahuan, kebenaran. Adapun taufik artinya apa? Taufik itu artinya kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan hidayah. Kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan hidayah. Ya, itulah membedakan dengan hidayah. Hidayah berupa ilmu, pengetahuan, petunjuk, bimbingan. Dia tahu, paham, pernah baca, pernah lihat, pernah dengar, paham. Tapi untuk mengamalkan butuh kekuatan dan kemampuan untuk menggerakkan hatinya, butuh taufik dari Allah Taala. Makanya kita lihat kadang-kadang ada wanita, contohnya wanita saja yang paling gampang ya. Ada wanita yang dia tahu jilbab itu wajib. Dia tahu jilbab itu hukumnya wajib, harus tertutupnya aurat bagi wanita. Tapi mereka tetap tidak mau menutupi aurat. Kenapa? Udah tahu tapi nggak mau. Sudah tahu berarti sudah dapat hidayah. Sudah tahu, yakin, dia paham. Memang jilbab itu wajib, tapi kok nggak diamalkan? Berarti dia belum mendapatkan taufik. Belum mendapatkan taufik dari Allah untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Termasuk ikhwan laki-laki yang sudah tahu bahwa harus sholatnya ke masjid dari subuh sampai isya ketika tidak memiliki udzur syar'i. Tetapi ternyata tidak mau sholatnya di masjid, masih sholatnya di rumah. Tahu sudah, dalilnya baca, ya dengar, lihat keterangan dari para ustaz, tahu bagaimana Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya, bagaimana dalil-dalilnya. Tapi kok nggak mau juga ke masjid? Nah, ini berarti sudah dapat hidayah, tapi belum dapat taufik. Meskipun orang namanya taufik, belum tentu dapat taufik. Belum tentu dapat taufik. Ya, subhanallah. Jadi jamaah sekalian berbahagia, hidayah sudahkah aku mendapatkannya? Kita akan mencoba melihat beberapa tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan hidayah. Kita merasakan sudah dapat ya, wah saya sudah belajar sunnah ini, mengikuti manhaj salaf, masya Allah, cara beragama yang benar. Kita merasa sudah mendapatkan hidayah. Iya, alhamdulillah. Tapi coba kita lihat saat ini tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan hidayah. Jangan-jangan kita belum mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Karena memang hidayah terbagi dua. Ada hidayah ilal Islam, ada hidayah ilal sunnah. Terbagi dua ya. Ada hidayah yang mengantarkan seseorang akhirnya menjadi muslim. Ada hidayah yang kedua yang mengantarkan seseorang menjadi muslim yang mengikuti sunnah. Bukan sekedar muslim biasa. Bukan sekedar pengakuan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, makanya kita lihat ada orang yang masuk Islam, alhamdulillah dia menjadi muslim, tapi dia tidak mendapatkan hidayah kedua. Hidayah yang mengantarkan dia kepada sunnah, cara beragama, cara memahami agama dengan benar, mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta generasi berikutnya. Ya, langsung saja kita kepada materi kita. Hidayah sudahkah aku mendapatkannya? Tentang tanda-tanda tadi yang saya sebutkan ya. Yang pertama, tanda pertama seseorang sudah mendapatkan hidayah. Apa itu? Allah bukakan, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Islam semakin dia yakini sebagai agama yang benar, agama yang sempurna, agama yang berasal dari Allah Taala. Dia menjadi muslim dan dia yakin dengan keislamannya, dan dia semakin merasakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang sah di sisi Allah.
Ini tanda yang pertama. Allah bukakan pintu hatinya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam secara kafah, secara keseluruhan, bukan setengah-setengah. Ada orang yang menjadi Muslim tapi dia tidak mau mengambil Islam secara keseluruhan. Dia ambil agama ini sesuai dengan hawa nafsu. Dia mengambil agama ini sesuai selera perasaan. Dia mengambil agama ini sesuai dengan logikanya atau kepentingan dunianya atau selera ridho manusia. Alhamdulillah. Jadi tanda-tanda yang pertama ini, orang yang mendapatkan hidayah yang betul-betul ya sangat beruntung orang ini. Itu orang yang mereka menjadi Muslim dan mereka masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Apapun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apapun yang Rasul sebutkan di hadis, ya, maka dia menerimanya, dia meyakininya, dia mengimaninya, dia percaya, dia berusaha mempelajarinya, berusaha memahaminya, dan dia berusaha mengamalkan dan kalau bisa serta mendakwahkan dan mempertahankan sampai akhir hidupnya. Lapang dadanya untuk menerima Islam. Islam terasa mudah baginya, tidak berat. Coba sebutkan satu persatu perintah yang Allah wajibkan. Semua terasa ringan, mudah, ringan, enteng, dan tidak berat di hatinya. Coba sebutkan satu persatu ibadah yang sunnah. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun enteng. Bangun malam mudah, puasa sunnah mudah, segala macam perbuatan yang wajib dan sunnah menjadi mudah. Lapang dadanya masalahnya. Dan dia siap untuk diatur oleh Allah, hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Rasulnya. Siap, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Nah ini tanda yang pertama ini. Allah sebutkan dalam satu ayat untuk menunjukkan tentang tanda yang pertama ini. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضِيقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعِدُ فِي السَّمَاءِ. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang Allah kehendaki orang itu akan diberikan hidayah. Allah berkehendak, dia terpilih untuk mendapatkan hidayah. Kata Allah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Secara apa? Secara benar. Menerima Islam, memahami Islam, mengamalkan Islam secara benar, lapang dadanya tentunya Islam yang mana? Islam yang telah dipahami, diajarkan, didakwahkan, dipraktekkan dan diamalkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena beliaulah dan para sahabatnya sebagai contoh kita kan dalam beragama, contoh terbaik. Sekali lagi, barang siapa yang Allah kehendaki adanya seorang hamba yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, akan diberikan hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam dan dia siap untuk masuk Islam secara keseluruhan. Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Untuk bisa masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, semuanya baik. Karena semua datang dari Allah. Tidak ada yang satupun yang menyusahkan kita, menyulitkan kita. Semua mudah yang datang dari Allah. Dan dia terasa lapang untuk bisa menerimanya dan mengamalkannya. Ya. Tetapi sebaliknya, Allah sebutkan lanjutan ayatnya, barang siapa yang Allah kehendaki, orang tersebut Allah jadikan dia sesat, tidak mendapatkan hidayah. Apa yang terjadi? Allah jadikan dadanya terasa sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke arah langit. Perhatikan ayat ini. Seakan-akan dia sedang mendaki ke arah langit. Kalau kita naik ke atas, oksigen semakin banyak atau semakin berkurang? Semakin berkurang kan? Naik ke atas, naik ke langit, naik ke langit. Kita akan semakin susah untuk bernafas, oksigen semakin berkurang. Sehingga menjadikan dada sempit dan sesak. Itulah perumpamaan yang Allah sebutkan. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak Allah berikan hidayah. Maka ketika mereka menyikapi adanya perintah Allah dan Rasul, maka mereka merasa berat. Mereka membantah, mengingkari, ngeyel, mendustakan. Itu terjadi kan di masyarakat. Yang berbuat seperti ini bukan orang kafir ya, tapi kita bicara sesama kita kaum muslimin. Kok ada yang ngeyel sih? Udah jelas-jelas terang banget ini ayatnya, ini hadisnya.
kok nggak mau diikuti, masih membantah, masih mengingkari. Atau terkadang mereka nggak berani langsung membantah Allah dan Rasul, tapi mereka menjelek-jelekkan dan memperolok-olok orang yang sedang mengamalkan ajaran Islam yang datang dari Allah dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Ya, kenapa? Berat. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun berat. Hidayah pertama ya, orang yang mendapatkan hidayah pertama, jangankan yang wajib, yang sunnah ringan, yang wajib ringan. Tapi orang yang tidak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah, jangankan yang sunnah, yang wajib pun berat. Dipilih-pilih, dipilah-pilih mana yang ingin dia lakukan. Nah, na'udzubillah. Inilah pertanda orang tersebut tidak mendapatkan hidayah berkelanjutan. Yang muslim-musliman, agama-agamaan, ibadah-ibadahan, sekedarnya sajalah. Jangan terlalu mendalam masalah agama ini. Jadi nantinya radikal. Jadinya keras. Jangan diambil semuanya. Sesuaikan dengan perkembangan zamannya. Zaman kita ini zaman seperti ini. Kalau kita lakukan semuanya isi Al-Quran dan Sunnah, loh kita ini nggak bisa hidup di zaman ini. Subhanallah. Dia merasa berat dengan Islam. Kenapa? Karena hatinya bermasalah, kotor, hatinya berpenyakit, hatinya keras. Kerasnya seperti batu, bahkan asyaddu qaswah, lebih keras dibandingkan batu kata Allah. Orang-orang munafik, orang-orang fasik, ya, mereka merasa berat dengan Islam. Mereka Muslim tapi munafik. Islamnya Muslim munafik. Muslim terbagi, ada Muslim munafik, ada Muslim mukmin. Di mana posisi kita? Kalau Muslim mukmin, apalagi Muslim mukmin yang bertakwa, masya Allah, ini nggak ada sedikit pun rasa keberatan di hati untuk menerima apapun yang datang dari Allah dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, dan dia merasa mudah, bahkan dia merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Semakin dia beribadah, semakin nikmat, semakin tenang, semakin tentram, semakin bahagia. Itu mukmin yang bertakwa. Ya. Nah, di sini kelihatannya ada beberapa hadiah ya yang harus dihabiskan ya. Ada kunci mobil nggak sih? Ada isinya ya, kunci mobilnya doang, mobil negara. Nah, maka kita juga akan berikan beberapa pertanyaan ya supaya komunikatif. Kalau Anda ngomong sendiri dari awal sampai akhir, itu namanya khotbah Jumat. Ini kan kajian kan, bukan khotbah Jumat. Maka kita harus ada komunikatif, sering-sering tanya ya. Boleh kan Anda bertanya ke antum, meskipun antum tahu semua. Ya. Di mana posisi ayat yang saya baca tadi? Ketika Allah mengatakan famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa Allah inginkan seseorang mendapatkan hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dia mau diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Dan barang siapa yang Allah tidak inginkan dia mendapatkan hidayah, Allah tidak inginkan, maka Allah jadikan dadanya terasa sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke arah langit. Di mana ayatnya? Al-A'raf. Ya, benar salahnya. Surat Muhammad. Bukan. Saya kasih bocorannya ya. Ayat itu bocorannya ada dalam Al-Quran. Iya, Ustaz. Semua. Ya, sebutinnya semuanya dari Al-Fatihah sampai sebutinnya semuanya. Insya Allah ketemu salah satunya. Dan bocoran yang kedua, selain itu dalam Al-Quran, bocoran kedua ayat ini pernah Allah turunkan sebagai wahyu. Nah, itu bocoran yang kedua. Iya. Di mana? Az-Zumar bukan. Al-Imran bukan. Harum. Jangan gini dong. Jangan sembarangan. Iya, tahu dari mana? Ayo. Open Google silakan. Open Google, namanya juga usaha. Gak apa-apa. Ini kelihatannya kalau bentuk-bentuk seperti ini kan bentuk handphone ya. Berarti isinya handphone, masya Allah. Ya. Ini handphone juga, kan mirip kan? Ini sama ya. Ada yang tahu? Open Google silakan. Siapa yang cepat angkat tangan. Ayat ini ada dalam Al-Quran di surah Al-An'am. Iya benar, surahnya benar. Ayatnya
Tahu dari mana? Google. Ini benar surahnya, ini benar ayatnya, tapi dari Google. Dari gimana nih? Bagi dua. Gimana? Ya, subhanallah. Baik, masih nggak apa-apa ya. Surat Al-An'am ayat 125 ya. Jadi antum gimana? Sabar ya. Insya Allah. Yang lain ini ada 4 buat antum kayaknya. Sabar, karena tadi agak terlambat. Yang pertama dulu yang menjawab surah Al-An'am sudah benar ayatnya 125. Ya, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, setiap saya mengajar dimanapun, saya banyak menukil ayat dan hadis. Kalau bisa jamaahnya nanti akan membuka ya Al-Quran, mungkin di handphone juga ada, atau menulis ya, supaya kita nggak lupa dengan apa yang kita pelajari. Kecuali kalau antum seperti Imam Bukhari, beda, gak usah nulis, gak usah mencatat, langsung dihafalkan. Ketika mendengar langsung hafal, ketika mendengar langsung hafal. Ya kan nggak mungkin kan? Kita bukan Imam Bukhari. Ceritanya begini, coba dengarkan. Imam Bukhari rahimahullah bersama teman-temannya, mereka mendatangi majelis ulama-ulama hadis dan teman-temannya mencatat. Sedangkan Imam Bukhari tidak mencatat. Selama 15 hari tidak mencatat, hanya mendengarkan saja. Maka teman-temannya menjawab setelah 15 hari. Ya intinya bahasa kita, ini mau ngaji apa enggak sih? Kok datang cuma dengerin aja? Maka Imam Bukhari pun tidak terima dengan celaan dari teman-temannya, karena teman-temannya mencatat. Coba aku lihat catatan kalian, ternyata catatannya begitu banyak hadis, sudah ribuan hadis yang dicatat oleh teman-temannya selama 15 hari. Maka beliau Imam Bukhari mengulang semua catatan itu yang telah dicatat oleh teman-temannya dengan hafalannya. Bisa. Dia mendengar langsung hafal, dia mendengar langsung hafal, dan bisa mengkoreksi bahkan tulisan-tulisan catatan dari temannya. Temannya kaget, ternyata Imam Bukhari bukan selevel mereka. Jadi sama-sama hadir, tapi langsung bisa menghafal, bisa menghafal. Sekali dengar cukup, langsung bisa menghafal. Allah berikan dia kelebihan, sama seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka akhirnya teman-temannya mengakui memang ini bukan manusia biasa. Memang Allah berikan kelebihan kepadanya. Langsung bisa menghafal dan tidak mencatat. Maka dimanapun saya mengajar, ketika jamaahnya tidak mencatat, maka saya rasa mereka Imam Bukhari. Coba di sini jamaah, mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Bukan nyinggung nih, tapi nyindir. Bukan nyinggung tapi nyindir. Yang tidak mencatat atau melihat kiri kanan, wah inilah Imam Bukhari kita di negara, berasal dari Tanjung Priuk. Imam Bukhari dari Tanjung Priuk. Ya Allah, ya. Baik. Ini sekedar motivasi saja ya. Jadi kembali kepada apa yang kita bahas tadi. Di surah Al-An'am ayat 125. Tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah seperti itu ya. Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam ya, dan dia mau masuk Islam secara kafah, dan dia mau mengikuti sunnah pasti dia mengikuti Rasulullah SAW. Karena Allah lapangkan dadanya dan dia mau masuk Islam secara keseluruhan. Ya, dan bahkan Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu, jika kamu mengikuti, jika kamu taat kepada Rasul, tahtadu, kamu akan mendapatkan hidayah. Itu Allah sebutkan di surah An-Nur ayat ke-54. Di surah An-Nur ayat ke-54, jika kamu mentaati Rasulullah, kamu akan mendapatkan hidayah. Di ayat yang lain Allah sebutkan wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti dia. Maksudnya siapa? Ikuti Nabi alaihi salatu wassalam ya, agar kamu mendapatkan hidayah. Kita ingin berada di atas siratal mustaqim. Doa kita setiap hari di surah Al-Fatihah kan? Dan ternyata siapa yang sudah mendapatkan itu? Sudah berada di atas siratal mustaqim. Ternyata Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau termasuk dari rasul-rasul yang Allah utus di muka bumi ini yang sudah berada di atas siratal mustaqim. Ya, kita minta agar bisa menjadi orang yang
ya, menuju dan berada di atas siratal mustaqim. Ternyata ada orang yang sudah Allah katakan beliau sudah berada di atas siratal mustaqim. Ya sudah, ikuti saja beliau. Jadikan beliau sebagai contoh kita. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau betul-betul memiliki budi pekerti yang mulia. Ya, demikian. Jadi ikut Allah, taat kepada Allah secara mutlak dan taat kepada Rasul secara mutlak, itulah artinya menerima Islam secara kafah, dan itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang Allah bukakan dadanya untuk menerima Islam. Islam terasa mudah. Islam mudah gak sih? Coba jawab dong. Islam mudah apa sulit? Mudah ya? Serius? Iya. Sekali lagi deh saya tanya, Islam ini agama kita agama yang mudah apa sulit? Mudah. Sepakat semua? Sepakat. Ijma terjadi? Ya, agama Islam agama yang mudah ya. Baik. Sekarang saya tanya sama antum, jujur, Islam agama yang mudah. Ikhlas itu mudah apa sulit? Sulit. Istiqomah itu mudah apa sulit? Sulit. Khusyuk itu mudah apa sulit? Sulit. Sabar itu mudah apa sulit? Sulit. Kenapa jadi sulit semua? Tadi katanya Islam pakai mudah. Iya, tadi katanya Islam agama yang mudah, sepakat. Tapi begitu dikasih contoh, sulit. Kenapa jadi sulit? Karena kita kekurangan hidayah dan taufik. Kalau hidayah dan taufik dari Allah kurang yang kita dapatkan, jadi sulit semuanya. Ikhlas memang sulit, sebab bilang mudah. Tapi maksudnya ketika Allah tambahkan hidayah, tambahkan taufik, maka semua menjadi mudah. Istiqomah mudah, ikhlas mudah, sabar mudah, khusyuk mudah. Semua apapun mudah. Karena Allah memang tahu takaran kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban pada seorang hamba, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kenapa jadi sulit? Inna dina yusrun, kata Nabi. Sesungguhnya agama ini mudah. Kenapa jadi sulit? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Ma ja'alallah, ya. Allah tidak menjadikan bagimu dalam agama ini suatu kesempitan dan suatu kesulitan. Begitu banyaknya berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Islam agama yang mudah. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Sekali-kali Allah tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam agama ini. Jadi semuanya mudah. Mau yang wajib mudah, yang sunnah mudah. Mau ngaji di sini mudah, ngaji di mana saja mudah. Kita untuk datang hadir. Kenapa jadi sulit? Karena kekurangan hidayah dan taufik dari Allah. Makanya orang yang paling berbahagia di muka bumi ini siapa? Yang paling berbahagia, apakah orang yang paling sehat badannya? Bukan. Apakah orang yang paling kaya, banyak hartanya? Bukan. Apakah orang yang paling sukses duniawinya? Bukan. Orang yang paling berbahaya di muka bumi ini adalah orang yang paling banyak mendapatkan hidayah dan taufik. Karena dengan banyaknya hidayah dan taufik, akhirnya dia bisa menjadi orang yang bertakwa. Bukankah Allah sudah menyebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min mudzakir? 4 kali ya jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, 4 kali Allah menyebutkan ayat ini di satu surat yang sama. 4 kali. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. 4 kali Allah sebutkan. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan. Adakah yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Sungguh kami telah mudahkan. Kami telah mudahkan. Berarti mudah sebetulnya. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Adakah yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Allah sebutkan 4 kali di surah Al-Qamar. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, ayat yang ke-32, ayat yang ke-40. 4 kali. 4 ayat di surah yang sama. Ayat 17, 22, 32, dan 40. Kalimatnya sama. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Adakah yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Berarti Islam agama yang mudah, bahkan yang paling mudah. Tidak ada agama yang lebih mudah dibandingkan Islam.
Tapi kenapa pengikutnya merasa berat? Jangankan orang kafir ya, di luar Islam, non-Muslim, sesama Muslim saja merasa berat dengan agamanya. Kenapa? Karena mereka kurang mendapatkan hidayah dan taufik. Dengan hidayah dan taufik itulah orang itu akan menjadi bersih hatinya, qalbun salim. Dengan hidayah dan taufik itulah orang itu akan menjadi orang yang berilmu. Dengan hidayah dan taufik itulah orang itu akan menjadi orang yang banyak melakukan amal saleh. Dengan hidayah dan taufik itulah orang itu akan menjadi orang yang siap untuk berjuang dan berkorban. Mati-matian, habis-habisan, banyak sekali persiapan, bekal dia untuk datangnya saat kematian. Ya. Jadi jamaah sekalian berbahagia, ini tanda yang pertama ya, bahwa Allah lapangkan dada seseorang untuk menerima Islam dan siap dia untuk memahami Islam dengan benar, ya, kemudian mengamalkan Islam itu dan dia pertahankan Islam ini sampai mati. Demikian, ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua. Sini mana nih? Jamnya mana ya? Oh, di belakang. Kasih tahu saya ya, kalau sudah setengah 12, masih lama ya? 12 lagi. Hah? Wah, sebentar ya. Kita aja sebentar lagi zuhur ya. Ini baru 1 nih, tandanya ada 10 semuanya. Kita sampai asar aja ya? Ya? Setuju? Setuju. Ya, tapi Anda pulang duluan. Anda pulang duluan. Baru 1 ini tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Yaitu Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Sekarang tanda yang kedua. Tanda kedua bahwa seseorang itu sudah mendapatkan hidayah, tambahan-tambahan hidayah selama hidupnya, ya. Yaitu dia semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh. Kelihatan ya, Masya Allah, semangat dia untuk memahami Islam, semangat dia untuk mengamalkan Islam, semangat dia untuk mendakwahkan Islam bahkan. Kelihatan ya, semakin termotivasi, semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh. Dan semakin banyak amal ibadah yang dia lakukan. Bukan sedikit, semakin banyak ibadah, semakin banyak ibadah, semakin banyak ibadah, dan dia semangat untuk melakukan berbagai macam perkara yang wajib maupun yang sunnah. Terbuka pintu hidayah, terbuka pintu hatinya, ya, dia mau dan siap untuk diatur. Nah, kemudian yang kedua ini langsung dia praktekkan, dia mengamalkan semuanya. Subhanallah. Kalau ada yang masih malas di antara kita, mohon maaf ya, barangkali ada yang masih malas, ya, masih nggak semangat, masih nggak sungguh-sungguh, ya, meskipun sudah puluhan tahun menjadi muslim, udah tua bahkan, sudah banyak ubatnya, masih juga nggak mau berubah, nggak mau berhijrah, nggak mau bertaubat, tidak mau bahkan beragama dengan cara beragama yang mengikuti sunnah. Nah, ini pertanda orang ini kurang mendapatkan hidayah. Nggak cukup sekedar muslim ya, untuk selamat dunia akhirat, nggak cukup hanya menjadi muslim, tapi muslim yang bertakwa. Bukan sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, karena kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia tidak mau taat bagaimana? Berarti banyak dosa. Nah, ini kalau banyak dosa, peluang yang besar untuk mendapatkan siksa. Tapi kita berjuang mati-matian sampai mati untuk menjadi muslim yang mukmin yang bertakwa. Sehingga inilah modal terbesar untuk selamat dunia dan akhirat. Ya. Kita lihat ayatnya. Antum coba nanti jawab ya. Kayaknya Anda nggak usah ngasih tahu deh di mana posisi ayatnya. Di sini kayaknya sudah hafiz nih. Ya. Sudah hafal Quran di luar kepala. Belum masuk ke dalam. Belum masuk ke dalam kepala, masih di luar ya. Ini hadiahnya kan harus habis, makanya anak kasih pertanyaan aja deh. Allah berfirman tentang orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan kesungguh-sungguhan yang dia lakukan, ikhtiar dia maksimal. Wajar dong, Allah akan mencintainya. Orang kafir saja dikasih kebahagiaan dunia sementara. Masa kita muslim gak dapat? Pasti dapat, tapi Allah memang menguji kita. Siapa di antara kita yang berusaha, berjuang, berkorban, bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk menjadi muslim yang Allah cintai, yang Allah sayangi, Allah rahmati, dan Allah ampuni. Nah,
Di sini ada ayat di mana Allah berfirman, "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura." Di mana ayatnya? Pernah dengar enggak itu? Wa man arada al-akhirah, barang siapa menginginkan negeri akhirat, keselamatan di akhirat, kebahagiaan di akhirat, dia inginkan akhirat, dan memang tujuan kita akhirat bukan dunia. Dunia sementara, semua kita akan meninggalkan dunia kan? Singkat, sementara, dan pasti kita tinggalkan. Allah katakan barang siapa menginginkan kehidupan akhirat dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan nikmat di akhirat dengan keselamatan dan kebahagiaan yang luar biasa, dan dia pun seorang mukmin yang akidahnya benar, yang niatnya ikhlas dan tidak melakukan kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan kebaikan. Salah satu balasan kebaikan yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah dia semakin banyak mendapatkan hidayah dan taufik. Di mana ayatnya? Al-Furqan? Bukan. Al-Isra. Ini asal sebut apa tahu? Ada gimana Isra apa bukan gitu? Oh, ada yang membisikkan ya. Oh, banyak hadam nih. Al-Isra. Di mana ayat Al-Isra? Oleh Bang Al-Isra. Enggak, ini cuma kalau baca gitu kayak di Al-Isra Al-Furqan gitu. Dua aja kok ini kita. Iya. Betul memang di Al-Isra. Iya. Ayat berapa? Oh. Di surah Al-Isra, barang siapa yang menginginkan akhirat, ya tujuan utamanya akhirat, orientasi hidupnya akhirat, betul-betul dia tahu bahwa dunia ini sebentar, dan dia berusaha sungguh-sungguh. Ada perjuangan berarti kan? Ada perjuangan, ada semangat, kesungguh-sungguhan, ya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan dia pun seorang mukmin yang bertauhid, akidahnya benar. Maka faulaika kana sa'yuhum mashkura, dia mendapatkan balasan dengan balasan yang baik. Di dunia diberikan balasan, di akhirat diberikan balasan. Dan salah satu balasan Allah, dan ini balasan yang terbesar, Allah berikan di dunia hidayah tambahan-tambahan dan taufik juga semakin bertambah. Karena apa? Kesungguh-sungguhan. Orang ini semakin dia bersungguh-sungguh, berarti dia pertanda orang ini masya Allah. Subuhnya di mana? Di masjid. Zuhur di mana? Di masjid. Sungguh-sungguh dia tidak lepas 5 waktu di masjid. Dia selalu ngaji, taklim, hadir di majelis ilmu yang mengajarkan Quran dan Sunnah. Dia semangat untuk menyampaikan kembali kepada orang lain sesuai kemampuannya. Dia membaca Quran dan lain-lain kebaikan sangat banyak. Intinya apa? Semangat dan semakin semangat, termotivasi, bersungguh-sungguh untuk semakin memperbaiki dirinya. Ayat berapa? 18. 19 kurang 1 ya. Coba lihat lagi Qurannya sama enggak sih? Jangan Qurannya beda. 19 kan. Betul 19. 18 beda ayatnya. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Itu 18-nya. Baru 19 tadi. Wa man aradal akhirah. Ya, jadi gimana nih? Sampai dapat? Dan pertanyaan tadi surah berapa? Surah apa? Antum lagi ya. Pembelaan ya. Pertanyaannya kan surah apa tadi ya? Iya. Sudah kejauh tambah lagi. Iya, baik. Gimana nih? Aci enggak nih? Aci enggak? Aci ya. Nah, sekarang yang ketiga jangan surahnya aja deh. Surah plus ayat ya. Iya. Itu bacaannya. Atau jangan ayat Quran deh, kayaknya udah hafal semua. Hadis. Kalau hadis kayaknya lebih mudah nih. Ya, coba lihat ya surah Al-Isra, surah 17 tadi ayat yang saya bacakan itu, surah 17 ayat ke-19 ya. Baik. Nah, satu lagi untuk poin kedua ini, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Di ayat yang lain
Jangan ayat surah saja ya, jadi surah plus ayat kalau bisa ya, supaya lengkap. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut yang terakhir. Al-Ankabut yang terakhir. Al-Ankabut Yang terakhir. ayat yang terakhir. Benar tuh, gimana? Cucunya banyak. Masya Allah. Jadi nggak usah pakai kata lagi deh. Ya, alhamdulillah 3 kali nih. Ini isi 3 HP dong. Iya, subhanallah. Ya, baik. Benar. Al-Ankabut ayat yang terakhir. Iya. Diborong semua ini ya. Tinggal 2 lagi. Tinggal 3 lagi. Ini terakhir nanti. Apa yang Anda kasih antum? Tapi dengan syarat bisa menjawab. Benar, tunggu. Sekarang ya. Anda kasih. Anda benar. Anda nggak bohong. Anda kasih langsung. Siap-siap. Cepat-cepatan ya. Siapa di antara antum yang nggak punya dosa? Enggak usah jawaban Ustaz. Anda kasih handphone Anda. Nggak apa-apa deh. Rugi-rugi deh. Siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Cepat-cepatan. Enggak berani lah. Atau yang kedua deh, ini kan tadi pertama agak sulit, ini mudah. Siapa di antara itu sudah pasti masuk surga? Gak ada juga. Handphone nih, masya Allah, nggak berani. Iya, subhanallah. Anda pernah bertanya seperti ini di tempat lain, tapi ada yang berani ke tangan. Subhanallah. Anda pernah bahas tema ini di Mabes Polri? Di mana tuh? Di daerah dekat Blok M gitu ya, samping Blok M itu, di Mabes Polri. Itu yang hadir semuanya jenderal-jenderal polisi. Anda bawa tema ini dan Anda kasih pertanyaan seperti yang Anda tanyakan ke antum. Ternyata di antara mereka ada yang angkat tangan. Siapa di antara bapak yang memang merasa sudah tidak punya dosa? Saya Pak. Ada. Pokoknya mualaf ya Ustaz. Iya. Bapak merasa tahu dari mana nggak punya dosa? Karena saya sudah istighfar, saya sudah bertobat. Berarti saya nggak punya dosa dong. Memang Bapak sudah bertobat, sudah beristighfar. Tapi tahu dari mana? Apa Bapak langsung dapat info wahyu dari Allah? Tidak kan? Kita kan semua nggak tahu, sama misteri semua. Sudah istighfar ya, sudah bertobat. Tapi kan nggak tahu jawaban dari Allah diterima atau tidak istighfar kita. Tapi ada keberanian gitu loh untuk mengangkat tangan demi hadiah. Tapi nggak dikasih. Karena emang itu kan suatu hal yang gaib ya, nggak bisa kita jawab saat ini. Baik. Jadi itulah yang kedua ya. Secara singkat bahwa orang itu semakin semangat, semakin dia bersungguh-sungguh untuk memahami dan mengamalkan Islam selama dia hidup di dunia. Dan Allah sebutkan bahwa di surah Al-Isra tadi dan surah Al-Ankabut surah ke-berapa? Surah ke-29 ayat yang terakhir, ayat yang ke-69, bahwa orang-orang walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mereka berjihad, mereka bermujahadah, mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Allah semakin tunjukkan dia jalan-jalan yang benar, cara memahami dan mengamalkan agama dengan benar. Ya, semakin semangat, sungguh-sungguh. Coba kita semangat nggak? Sungguh-sungguh nggak? Datang pengajian, kadang-kadang ya bukan di sini sih, tempat lain. Kadang-kadang datang, duduk, diam, dengar, tidur. Nah, ini kan nggak semangat, nggak sungguh-sungguh. Bagaimana berkah ilmunya? Kalau sebentar loh, coba kalau nonton bola. Nonton bola nih, kira-kira melek apa merem? Tapi kalau ngaji kenapa? Kalau datang Jumatan, kalau susah untuk tidur, makan obat tidur nggak mempan. Kata orang, gampang, datang aja ke pas Jumatan. Ketika khutbah disampaikan, insya Allah tidur itu obat tidur. Atau pas pengajian seperti ini, datang aja, nggak pakai obat tidur, langsung mudah tidur. Dan itu terbukti. Anda pernah khutbah Jumat, ya, di depan mimbar itu, langsung depan mimbar, kan dekat seharusnya, tidur ngorok. Untung gak didekatkan mic-nya, bisa terdengar oleh seluruh jamaah yang ada di masjid. Bayangkan Jumatan itu, kita udah teriak-teriak semangat-semangat untuk menyampaikan khutbah, di depan kita justru tidur. Ya ini kan musibah ya. Tapi begitulah
mungkin dia kurang usaha untuk konsentrasi dan lain-lain. Makanya tanda-tanda yang kedua ini, orang yang mendapatkan hidayah adalah dia bersungguh-sungguh ya untuk memahami dan mengamalkan Islam, dia bersemangat, dan dia tentunya orang yang banyak beramal saleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan dia istiqomah di atas itu sampai dia mati. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Silakan dilihat di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran ayat 101, Allah menyebutkan bahwa barang siapa yang berpegang teguh di atas agamanya, berpegang teguh di atas agamanya, wa may ya'tasim billah, meskipun banyak cibiran, banyak omongan, banyak gibahan, ya, gara-gara dia ini mencoba mengamalkan Islam secara benar, ya, secara konsekuensi dia sebagai muslim memang harus begitu kan. Tapi banyak orang kaum muslimin yang kadang-kadang nggak suka dengan muslim yang lain yang taat. Antum ini sok suci, sok surga, sok apalah, ada aja celah-celah mereka. Jangan khawatir, terus dia tetap berpegang teguh meskipun ada fitnah, ada musibah, ada bencana, ada wabah. Tetap dia berpegang teguh dengan agama ini meskipun berat. Karena dia tahu, ya sebentar inilah dunia kan semua pasti akan tinggalkan, kita semua akan mati. Maka dia berusaha mati-matian untuk tetap berpegang teguh di atas agamanya, meskipun seperti memegang bara api. Berat, ya. Dipegang panas, nggak dipegang dosa. Harus dipegang. Kenapa? Ini syariat, ini sunnah. Kata Allah, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim." Barang siapa berpegang teguh di atas agama ini dengan benar, dengan keyakinan dan keikhlasan, maka sungguh dia telah diberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Ya. Jadi berpegang teguh ya. Kata Nabi apa dalam hadis? Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa nanti pada manusia, dan saat ini sudah kita rasakan. Akan datang satu masa nanti pada manusia, as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabil 'alal jabal. Akan datang satu masa pada manusia di mana pada zaman tersebut, pada masa tersebut, orang yang berpegang teguh, sabar berpegang teguh kepada agamanya seperti memegang bara api. Susah, ya, diledekin, diperolok-olok oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa mas? Banjiran ya, kebanjiran, gara-gara gak isbal. Dengan jenggot kita hidupkan sunnah juga dicibirin, diomongin lagi dengan pakaian kita. Kita merasa bangga dan kita tunjukkan bahwa kita ini muslim. Ishhadu bi anna muslim. Saksikanlah saya seorang muslim. Saya bangga dengan kemusliman saya karena saya yakin Allah pencipta saya, pemilik dunia dan akhirat, yang menciptakan langit dan bumi. Kita berbangga. Kenapa malu? Kenapa takut? Nah, begitu. Ya, kita nggak usah pedulikan omongan-omongan orang lain yang barangkali mereka ya imannya masih kurang, mungkin mereka belum berilmu, mungkin mereka belum mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Jangan pedulikan ridho manusia, yang penting ridho Allah yang kita cari, ridhonya, bukan ridhonya manusia ya. Ya, bahkan Allah pun akan berikan kepada orang tersebut taufik di dunia sampai mati, dia mendapatkan taufik, kemampuan dan kekuatan untuk bisa mengamalkan hidayah, ilmu, kebenaran yang sudah dia ketahui. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah inginkan orang ini menjadi orang yang baik, mendapatkan kebaikan. Berarti bertambah iman, bertambah ilmu, bertambah amal segala macam, maka Allah pun akan mempekerjakannya, Allah pun akan mempergunakannya. Maka sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana caranya Allah akan mempergunakan atau ya Allah akan mempergunakan hamba itu dengan cara seperti apa? Bagaimana Allah akan mempekerjakannya hamba itu sehingga hamba itu nantinya akan mendapatkan kebaikan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut." Allah pun akan berikan taufik kepadanya. Allah berikan taufik kepadanya untuk bisa dia beramal saleh sebelum dia mati.
Sebelum dia mati, Allah berikan taufik, kekuatan, kemampuan, semangat, motivasi, sungguh-sungguh. Sebelum dia mati, dia mampu beramal soleh. Itu tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Makanya kita lihat ada di dunia ini selama mereka hidup luar biasa gitu ya, semangat mereka sampai mati. Dan mereka mati dalam kondisi husnul khatimah. Yuwaffiquhu li'amal salih qabla al-maut. Allah berikan dia taufik untuk beramal saleh sebelum mati. Selama hidupnya dikasih hidayah dan taufik, sampai mau mati pun dikasih juga hidayah dan taufik. Yuwaffiquhu li'amal salih qabla al-maut. Makanya ketika sedang sholat dia meninggal, lagi berpuasa meninggal, ya, lagi mungkin berhaji umroh meninggal, dia dapat taufik untuk bisa beramal saleh. Ada kekuatan dia untuk melakukan amal soleh sebelum dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Lagi taklim seperti ini, tiba-tiba sebut dong. Jadi sebut. Lagi taklim seperti ini, tiba-tiba meninggal, mau nggak? Husnul khotimah loh. Masya Allah, lagi taklim, lagi ibadah ini. Ibadah bukan sholat saja, tiba-tiba meninggal, mau nggak? Iya, yang penting antum duluan lah, karena belakangan. Kamu dakwah lagi, Masya Allah. Tapi andai kata Allah takdirkan meninggal lagi kondisi seperti ini, Masya Allah, husnul khatimah. Ya, Allah berarti berikan kita taufik untuk beramal soleh. Beramal soleh yang luar biasa nih. Amal yang mulia, besar dalam pandangan Allah adalah menuntut ilmu. Tapi kalau orang lagi berzina, mati, minum khamr, mati, itu jelas suul khatimah. Berarti Allah tidak inginkan. Allah tidak inginkan dia mendapatkan taufik. Ya. Baik, inilah yang kedua yang bisa saya sampaikan. Tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Kita tambah satu lagi ya. Yang ketiga, setelah ketiga baru kita buka sesi tanya jawab. Karena di sini sepertinya baru satu pertanyaan. Jadi dipending aja dulu. Kita tambah satu lagi ya. Yang ketiga. Tanda-tanda yang ketiga, hidayah sudahkah aku mendapatkannya? Yang ketiga adalah orang itu semakin benci dengan dosa dan kemaksiatan. Ya, siap-siap ya ayatnya. Surah apa, ayat berapa, biar lengkap. Ini insya Allah antum tahu nih, sering dibaca masalahnya. Ya. Kalau antum tahu ya, nggak usah dulu deh, kasih yang lain. Ya, semakin benci dan nggak suka dengan dosa. Dia tidak mau dosa itu, benci dan dia tidak mau melakukannya. Itu tanda-tanda orang yang mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Kadang-kadang udah ngaji sunnah ya, taklimnya banyak, guru sunnahnya banyak, masya Allah, hadir mencatat, tapi dosa jalan terus. Sholat tapi maksiat jalan. Bagaimana ini? Berarti ini kekurangan mendapatkan hidayah. Berarti ilmu yang selama ini dipelajari nggak berkah. Kalau ilmu kita berkah, barokah, bertambahnya kebaikan, berarti keinginan untuk melakukan dosa nggak mau, nggak ada. Kalaupun ada ya sekali-sekali dosa kecil. Dosa besar tidak ada insya Allah. Semakin banyak hidayah kita dapatkan dari Allah, semua dosa besar kita benci dan tidak kita sukai. Dosa besar pasti ditinggalkan semua. Tidak ada toleransi dalam masalah ini. Dan ada pun dosa kecil, semakin banyak hidayah yang dia terima, maka dia semakin mampu meminimalisir, memperkecil tingkat dosa kecil. Semakin hari dosanya semakin sedikit. Bukan nggak punya dosa ya, kita nggak bisa lah. Kita kan bukan malaikat ya. Ya, akhwat juga bukan bidadari surga kan. Ikhwan bukan malaikat. Pasti kita pernah berbuat dosa. Nah ini kita lihat bagaimana Allah menyebutkan bahwa orang yang sudah berada di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim, akibat Allah berikan hidayah, maka selama hidupnya dia di atas siratal mustaqim. Dan tanda-tanda orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim, maka dia semakin benci dengan berbagai macam dosa, kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, semua dia benci dan dia tidak mau melakukannya. Ya. Di antara manusia kaum muslimin, kita lihat masih banyak yang berbuat dosa.
Barangkali kita juga termasuk ini, suka berbuat dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa besar, dosa kecil. Nah, berarti kita pun bisa menilai diri kita, oh berarti saya belum banyak mendapatkan hidayah. Memang sudah muslim sih, KTP saya Islam, tapi hidayah belum banyak saya dapatkan. Karena masih suka dengan apa yang Allah dan Rasulnya benci. Nah, ayatnya, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Ada yang tahu? Itu enggak boleh. Iya. Tetapi Allah telah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Allah yang menjadikan kita tuh cinta dengan Islam, cinta dengan keimanan, yakin kita dengan apa yang kita pelajari di agama ini. Dan Allah menjadikan iman itu terasa indah dalam hatimu. Kita merasa indah dengan iman kita, dengan Islam kita. Kita merasakan nikmat ibadah, manisnya ibadah dan lezatnya ibadah. Rasul sampai bengkak-bengkak kakinya ketika sholat malam. Kita juga bengkak, tapi asam urat. Bukan karena bangun malam berdirinya lama, asam urat, banyakkan makan. Ya. Tapi subhanallah, ya kita lihat bagaimana terasa iman itu lezat di hati, kata Allah loh. Kami, Allah yang menjadi walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah telah menjadikan kamu mencintai keimanan, dan Allah jadikan iman itu terasa indah di dalam hatimu, dan Allah jadikan kamu, Allah yang menjadikan kamu tuh benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan. Mereka itulah kata Allah yang sudah berada di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim. Nah, di mana? Ini masih ada 2 nih hadiahnya. Open Google deh, nggak apa-apa deh. Ayo, akhwat susah ditanya yang di bawah sih ya. Ayo ikhwan, jangan antum lagi, sian yang lain kan. Ayo, Anda sengaja nggak bertanya tentang hadis kepada antum, karena hadis kayaknya lewat deh. Lewat kan, artinya tahu semua. Jadi makanya lewat pakai Quran aja deh. Ada? Open Google, silakan buka cepat. Ayo, sampai duluan. 1. Ayo, nggak apa-apa. Cepat-cepatan, siapa di Google. Artinya sudah, bahasa Arabnya sudah, tinggal diklik di Google, langsung kebuka. Ayo. Yang punya handphone nih. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan min Allah wa ni'mah. Surah apa? Al-Hujurat ayat. Betul, surahnya benar. Iya, barakallahu fiik. Ambil hadiahnya. Al-Hujurat ayat yang ke-7. Iya, kenapa yang lain terlambat? Bukan terlambat Ustaz, karena takut dia. Masya Allah, tawadhu benar ya jamaah sini ya. Al-Hujurat ayat yang ke-7. Tetapi Allah telah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu terasa indah dalam hatimu, dan Allah menjadikan kamu benci. Jadi kita benci kepada dosa itu karena Allah yang memberikan. Jangan sombong. Wah, anak benci begini, anak tinggi imannya cuma soalnya, masya Allah. Allah yang menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang yang mengikuti jalan yang lurus, siratal mustaqim. Yang kita doa setiap hari itu loh, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita minta supaya berada di atas siratal mustaqim, tambahkan hidayah, Allah tambahkan hidayah agar berada di atas siratal mustaqim. Kata Allah, inilah orangnya. Inilah orangnya yang sudah berada di atas jalan yang lurus. Ya. Baik, 3 saja mungkin ya. Tanda-tanda yang bisa saya sampaikan, sebetulnya ada 10 semua, tapi cukup 3 saja insyaallah di pagi hari ini. Karena kita sebentar lagi mendekati zuhur dan kita juga siapkan waktu untuk bersoal jawab ya.
Di sini sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala wa iyyakum. Afwan Ustaz, keluar dari tema kajian. Nah, keluar dari tema. Untung nggak keluar masjid. Apakah tumpengan itu dibolehkan atau tidak? Tumpengan. Karena ada salah satu ustadz membahas tidak boleh menjual tumpengan karena bentuknya yang mengerucut segitiga seperti dari budaya agama Hindu. Mohon pencerahannya Ustadz. Iya. Pertanyaan di sini adalah apakah tumpengan itu dibolehkan atau tidak? Karena ada ustadz yang membahas tidak boleh menjual. Iya. Tumpengan itu bentuk saja kan, bentuknya segitiga, ya. Dan ini sudah mentradisi di masyarakat kita ya, khususnya di Pulau Jawa barangkali ya. Ada bentuk nasi ya, nasi tumpeng. Dan nasinya itu insya Allah halal kan, seperti nasi kuning gitu kan, nasi kuning yang bentuknya aja sebetulnya. Berarti kenapa menjadi haram? Padahal nasinya halal. Dan rasanya pun enak. Ternyata di sini katanya ada ustadz yang mengatakan itu nggak boleh, bukan dari sisi nasinya mungkin ya, dari sisi bentuknya yang mengerucut segitiga. Ya, dan ini adalah budayanya agama Hindu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau saya pribadi lebih condong untuk mengatakan tidak mengapa. Tidak boleh dengan gampang kita mengharamkan sesuatu ya. Karena itu hukum asalnya nasi itu nasi yang boleh kita makan, cuma bentuknya saja. Dan bentuk ini saya rasa bukan hanya untuk orang Hindu saja, bukan agama Hindu saja yang punya kebiasaan membuat nasi yang mengerucut seperti itu. Tapi ini sudah berlangsung lama. Yang kaum muslimin yang ada di Jawa setahu saya juga melakukannya. Dan itu satu hal yang biasa. Kecuali kalau orang kafir seperti Hindu tadi misalnya membuat seperti itu dan mereka jadikan sebagai ritual ibadah. Nah, tentunya tidak boleh, ya karena ibadahnya bukan kepada Allah. Tapi ini hukum asal makanannya halal dan sekedar bentuk saja, mau bentuk bagaimanapun, selama memang bukan menjadi bentuk yang diharamkan, ya maka diperbolehkan ya. Seperti itu. Jadi untuk kita makan boleh, untuk kita membuatnya seperti itu juga tidak masalah. Kaum muslimin tidak ada niat untuk menyerupai mereka, orang-orang di luar Islam. Kaum muslimin pun bukan berniat untuk mengikuti agama-agama mereka, ritual mereka, ibadah mereka. Tidak ada, cuma bentuk saja. Karena bentuk ini sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat kita. Ya, setahu saya di Jawa, mungkin ada di tempat lain, atau tahu di Sumatera, Kalimantan. Ada yang seperti ini juga, ada istilah mereka, tradisi mereka. Ya, wallahu a'lam. Jadi setahu saya tidak mudah kita untuk mengharamkan karena gara-gara mengerucut segitiga di atasnya semakin kecil, karena gara-gara ini budaya agama Hindu ya. Karena memang setahu saya ini bukan lagi menjadi ciri khas mereka. Dulu mungkin seperti model kita lihat jas ya, pakai jas. Jas ini berasal dari mana? Pakai jas, dasi. Ini kan sebetulnya budaya barat kan, orang-orang kafir. Kita nggak mengenal ada pakai jas, pakai dasi. Awalnya memang dari mereka orang kafir. Tapi saat ini sudah mendunia. Jadi bukan lagi ciri khas mereka. Bukan pakaian yang identik betul. Kalau pakai ini pasti dia kafir. Enggak. Sekarang muslim pun pakai. Seperti kopiah. Kopiah mana kopiah hitam? Mana antum yang pakai kopiah hitam? Nah Bapak ya, kopiah hitam ini saat ini mohon maaf Bapak, bukan muslim saja yang pakai kan? Yang kafir pun si Ahok juga pakai juga ke kopiah hitam atau yang lain-lainnya. Ini budaya Indonesia sudah. Gak bisa kita katakan inilah kaum muslimin memakai kopiah hitam standarnya, ciri khasnya seperti itu. Enggak. Karena kita lihat menteri-menteri atau pejabat-pejabat yang non-muslim, mereka juga pakai ketika mereka dilantik, pakai kopiah hitam semuanya. Nah, jadi ini pun tidak bisa kita katakan sebagai perwakilan identik dengan Islam, karena ternyata kopiah hitam sudah dipakai juga oleh orang-orang di luar Islam, sehingga ini menjadi budaya Indonesia.
Nah, seperti itulah perumpamaannya, seperti nasi tumpeng tadi itu. Ya, nasi tumpengan yang ada kerucutnya begitu, saya rasa ini sudah menjadi budaya Indonesia yang mungkin awalnya mungkin dari Hindu. Seperti jas tadi pakai dasi, awalnya memang mungkin dari barat, dari orang kafir. Tapi saat ini sudah tidak lagi menjadi pakaian identitas untuk orang kafir saja, karena sudah mendunia. Ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua adalah, suami ana, nah ini pasti akhwat nih, udah pakai suami ana, ini ujung-ujungnya curhat nih. Biasanya sih begitu, seuzon aja ustadznya. Suami ana pernah bilang, kamu jalani saja apa yang kamu yakini dan kamu percayai. Papa juga menjalani apa yang papa tahu aja. Makanya papa mama ya, masya Allah, orang Priok. Papa mama nih, mama papa papi pipa lama-lama. Ya, suami anak pernah bilang kamu jalani saja apa yang kamu yakini dan kamu percayai. Papa juga menjalani apa yang papa tahu aja. Terkadang hati ini merasa sedih saat suami bicara seperti itu, Pak Ustaz. Lalu apa yang harus saya lakukan dan bagaimana bersikap dengan tanggapan suami seperti itu? Mohon doanya Pak Ustaz supaya suami Anda bisa mendapatkan hidayah sunnah agar rumah tangga kami kelak di atas sunnahnya. Ya, semoga Allah mudahkan, Allah berikan tambahan hidayah kepada suami. Suami sudah muslim kan? Tinggal tambahan-tambahan saja. Dan tambahan-tambahan ini perlu kita upayakan dengan apa? Dengan doa, perbanyak doa, minta tambahan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, atau juga kita dengan cara-cara yang lain untuk mendapatkan hidayah. Banyak beristighfar, banyak bertaubat, ya, banyak ilmu yang kita miliki lalu kita amalkan ilmu-ilmu tersebut. Kita juga bertauhid. Orang yang bertauhid, maka Allah akan tambahkan hidayah kepadanya. Orang yang semakin berusaha maksimal memperbaiki dirinya, Allah pun semakin tambahkan hidayah. Intinya Allah tunggu sejauh mana hamba itu mau berusaha atau tidak untuk berubah dirinya. Kalau dia nggak berubah, ya dikhawatirkan nanti Allah nggak berikan tambahan. Dikhawatirkan Allah nggak berikan tambahan. Karena Allah mengatakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah kondisi seseorang sampai orang itu mau untuk berubah dirinya sendiri. Loh, ketemu lagi kan ayatnya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi seseorang. Bertambah-tambah hidayah enggak. Sampai Allah melihat dia ada usaha enggak, ada ikhtiar enggak, ada duit enggak. Apa itu duit? D-U-I-T, bukan duit fulus money PT ya. Tapi duit artinya doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Itu artinya kepanjangan dari duit. Allah lihat, Allah nggak merubah kondisi seseorang sampai orang itu mau, ada keinginan, ada kemauan untuk merubah dirinya. Ketika ada, nanti Allah baru tambahkan hidayah. Allah akan rubah dia menjadi dahsyat. Dulunya dia ahli maksiat loh, sekarang ke masjid terus. Nah, gitu kan berubah. Karena memang dia ada keinginan. Allah lihat hati orang dulu. Hati kita loh yang pertama kali dilihat, ikhwan dan akhwat. Hati dulu yang Allah lihat. Ketika memang hatinya ikhlas, ada keinginan, ada kemauan, ada tekad, ada semangat, nanti Allah tambahkan. Perubahan-perubahan akan terjadi pada orang tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi itu Allah menunggu bagaimana manusia dulu. Ayo, coba ada usaha atau tidak. Itu Allah sebutkan di surah Ar-Ra'd. Di surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat yang ke-11 ya. Jadi suami tadi ya, ternyata dia tidak mau mengikuti sunnah, barangkali tidak mau mengikuti syariat dengan totalitas. Dia mengatakan kepada istrinya, ya sudah, kamu jalani saja apa yang kamu yakini. Sedangkan papa juga menjalani apa yang papa yakini. Ya ini nggak benar. Seharusnya mereka sama-sama diskusi, sama-sama mereka berdialog, ya mencari kebenaran. Ayo, karena kita ini sama-sama ingin selamat, sama-sama ingin bahagia. Jangan menutup diri. Ayo kita dialog. Nggak bisa dialog dengan pasangan hidup, kasih artikel, kasih buku, kasih video YouTube-nya.
Nggak bisa juga ajak dia taklim, langsung dia bisa bertanya kepada ustadznya. Nggak bisa juga ajak dia datang ke rumah ustadznya, langsung dialog 4 mata atau 6 mata plus istrinya. Ya, barangkali dengan cara seperti itu dia akan lebih yakin. Dan itu terbukti sudah dijalani. Ada yang suami yang awalnya nggak mau ikut sunnah, nggak mau dia tergerak untuk mengikuti manhaj salaf, cara beragama dengan benar, dia terbukanya dengan apa? Ternyata dengan doa-doa istrinya, atau mungkin dengan artikel yang diberikan, atau mungkin buku, atau mungkin video, atau mungkin dia datang ke majelis ilmu. Ada jamaah saya di Depok sana, kan saya tinggal di Depok, di dekat sini loh, Depok sini, tinggal nyebrang doang sampai Depok. Jamaah saya di Depok sana ada yang nggak mau mengikuti sunnah suaminya, istrinya sudah curhat kepada saya, kata saya, tolong ibu, ya jangan mundur, terus doakan, bangun malam, angkat kedua tangan, nangis, merengek, mengemis, minta kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada suami ibu. Ya, berikan artikel, saya katakan berikan buku, ya namanya ikhtiar maksimal kan, mudah-mudahan suaminya mau berubah. Lama-lama, alhamdulillah suaminya mau. Belum berubah, belum, tapi mau untuk mengantarkan istri ke majelis ilmu. Dia nunggu di mobil, dia gak mau masuk masjid. Awalnya dia pulang, tapi lama-lama capek juga ya, pulang pergi. Dia mau mengantarkan istrinya, gak melarang untuk menghadiri majelis ilmu. Lama-lama pulang pergi capek, ya udahlah saya tunggu di mobil aja. Karena dia nunggu di mobil, nunggu istrinya selesai ngaji, otomatis kan dia dengar tuh kajian yang disampaikan oleh ustaz. Mau nggak mau kan, karena di mobil kedengaran, dia dengerin, wah bagus juga ya, betul juga, ada ayatnya, dalilnya segala macam, cara penyampaiannya. Lama-lama dia masuk dalam masjid pada pertemuan-pertemuan berikutnya, masuk ke dalam masjid dari belakang, nggak ketahuan, sembunyi-sembunyi, sampai ujung-ujungnya di shaf yang pertama. Istrinya betapa bahagia, Pak Ustadz, suami Anda udah berubah saat ini. Tuh, makanya ibu jangan putus asa. Memang ini ujian. Semua orang diuji, termasuk saya. Semua manusia, siapapun orang-orang beriman. Ahasiban nas ayyusrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, lalu mereka tidak diuji kembali? Mereka pasti mendapatkan ujian. Mau kemana kita? Sampai mati kita diuji. Masuk ke kubur nanti diuji juga dengan pertanyaan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ada juga ujian. Ya, sampai kapan nanti begitu masuk surga nggak ada lagi ujian? Ya, ini kan ujian yang Allah takdirkan supaya ketahuan nanti siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Ya, maka sabar. Ada orang yang diuji dengan suaminya, ada orang yang diuji dengan istrinya. Ya, suaminya udah berubah, istrinya belum mau berubah. Nangis-nangis di ikhwan di depan saya. Pak Ustadz, istri saya belum mau berubah, masih kerja di bank. Suaminya juga kerja di bank, tapi sudah tobat, sudah keluar. Dia pengen istrinya juga keluar, nggak mau keluar. Duitnya kencang kan, kerja di sana, bank konvensional. Disuruh keluar nggak mau, nggak mau ini riba, ini jelas. Ada fatwa para ulama, MUI pun sudah susah, nggak keluar juga. Nangis gimana dia Ustaz? Ya sudah, cobalah, diupayakan, sabar, jangan diceraikan ya, sabar, perbaiki. Karena antum juga dari situ kan awal-awalnya sama-sama di bank juga, bukan sama-sama sunnah kan awalnya, ya sama-sama ya, jauh dari agama pada waktu itu. Kebetulan dengan izin Allah, antum duluan yang mendapatkan hidayah, sabar. Sampai dia berubah. Ternyata nggak berubah juga. Kerjanya di BI lagi kan, gaji gede itu. Sudah 12 tahun. Nggak berubah, dikasih artikel nggak berubah, kasih buku nggak berubah, dikasih video ceramah-ceramah para ustadz tidak berubah. Masya Allah, 12 tahun. Suaminya cerita kepada saya, Pak Ustadz, alhamdulillah istri saya mau resign. Wah, alhamdulillah ya, semoga Allah kuatkan imannya. Dengan sebab apa? Saya penasaran kan. 12 tahun nggak keluar dari BI. Dengan sebab video adanya peristiwa azab kubur. Orang yang ya diperkirakan karena dosa riba lah yang menjadi penyebabnya, sehingga dia ketakutan dengan cerita nyata bukan hoax. Adanya orang yang mendapatkan balasan dari Allah. Dan dia takut nanti kalau dia disiksa, padahal ceritanya cuma 5 menit.
Video cuma 5 menit menceritakan pengalaman nyata, orang lain yang menceritakan ini kisah nyata. Ada orang yang mendapatkan siksa dan dia mantan, dia pernah terjadi di bank. Ya. Dan kemudian Allah mungkin belum memaafkannya, sehingga Allah tunjukkan bukti-bukti tanda-tanda kekuasaannya. Ada orang yang melihat ya banyaknya api-api yang membakar tubuhnya. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Rupanya dengan video cuma 5 menit langsung resign. Selama ini 12 tahun gak bisa resign. Dengan video apa, ceramah apa, dalil apa. Nah itulah kita gak tahu kapan datangnya hidayah. Makanya berusaha terus ya, jangan mundur. Ibu yang bertanya ini sabar dan terus berdoa dan terus ikhtiar. Meskipun saat ini dia mengatakan kamu silakan dengan apa yang kamu yakini, saya dengan apa yang saya yakini. Kita masing-masing aja deh. Karena kita pemahaman kita berbeda. Tapi jangan mundur ke belakang karena banyak peristiwa yang kita saksikan jamaah kita. Alhamdulillah istrinya berubah atau suaminya berubah atau suami istri sudah berubah anaknya belum, atau suami istri sudah berubah anaknya sudah masya Allah orang tuanya belum. Ada saja ujiannya, tapi begitulah sabar. Akhirnya dengan izin Allah satu persatu pada waktu yang Allah tentukan berubah semua. Alhamdulillah ya. Makanya kita jangan seuzon kepada Allah dan kita harus yakin bahwa Allah akan menolong kita apabila kitanya benar. Intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kamu dan akan meneguhkan ya, memperkuat keimananmu, meneguhkan kedudukanmu selama di dunia ini. Ya. Baik, jam berapa kita zuhur? Ya, sampai di sini barangkali tinggal sedikit lagi waktu zuhur, maka kita berharap mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan kita bisa memahaminya dan kita bisa mengamalkan sebaik mungkin. Ingat ya, baru 3 tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Semoga kita sudah ada di sini nih. Ada nggak di situ? Semakin lapang dadanya untuk menerima Islam secara kafah, semakin sungguh-sungguh, semakin semangat ya. Sudah ada belum? Sudah ada kayaknya ya. Karena antum ini yang hadir di sini kelihatannya soleh semua. Satu pun ikhwan gak ada yang solehah. Gak ada yang solehah. Berarti kalau bukan solehah apa? Ya soleh. Masya Allah ya. Allah barik fikum. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.